Oke. Selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita masuk acara, alangkah baiknya supaya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Kita akan masuk. Sedikit ada keterangan di dalam tanda ibadah kita ada huruf L, itu menyatakan liturgis. Ada J, itu jemaat. Terus ada huruf S, huruf besar semua adalah semua. Mari kita pegang, kita buka acara kita mulai acara kita. Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan segala dosa yang kita perbuat selama ini.
Yesus naik ke surga untuk membela kita di hadapan Bapa. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menghakimi semua orang berdosa. Yang percaya dan mengakui dosanya akan memperoleh pengampunan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Karena itu, di hadapan Allah, marilah kita renungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Kita bawa seluruhnya kepada Allah yang hidup, supaya Ia mengampuni kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan, pengasih dan penyayang. Sehingga kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai Imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 3. Hari ini kita bersukacita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai,
dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sebab latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas segala kasih karunia-Nya kepada kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 2 dan 4. Semua pada
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dengan ayat 4. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan. Bangkitlah. Jemaat yang berbahagia, ada 2 poin pengumuman yang perlu kita simak. Yang pertama,
Ibadah pagi hari ini kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk pengadaan infokus sekolah minggu bersamaan dengan persembahan kedua setelah khotbah dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Yang kedua, ibadah pagi hari ini juga peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Yang menyampaikan firman Tuhan adalah kandidat Dr. Pendeta Wilda Simajuntak MTH, Pendeta HKBP Tugas Belajar Program Doktor yang datang dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Demikian pengumuman dari gereja kita. Kita bernyanyi dari Kijung Jemaat nomor 281 ayat 1 dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dengan bunyi
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, saudara-saudara, Shalom. Tak kenal maka tak sayang. Kami pendeta kandidat Dr. Wilda Simanjuntak, suami yang saya kasihi Marga Manalu, kami telah dikaruniai 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Mereka tinggal di Medan dan saat ini saya sedang tugas belajar program doktoral teologi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, sedang penulisan. Doakan Ibu Bapak lah agar boleh akhir tahun ini selesai. Kami melayani di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar, Horas Madihita. Firman Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yakni dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan 63. Demikianlah bunyinya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari, kita bersuka cita bahwa pada akhirnya timnas sepak bola Indonesia boleh menang. Terlebih banyak yang ngefans sama Beckham Putra. Saya ngefans sama David Beckham, rupanya ada Beckham Putra. Jadi semakin senang timnas Indonesia setelah 32 tahun berpuasa. Pada akhirnya ternyata sesuatu yang diharapkan, yang diimpikan, yang didambakan boleh tercapai bila ada niat, ada usaha, ada upaya, kerja keras. Timnas kita itu pastilah mereka kerja keras dan mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu di sini kita melihat euforia kebahagiaan warga plus 62 bahagia. Kalau kita melihat di saluran televisi itu saja yang diberitakan. Kebanggaan kita menjadi warga plus 62. Oleh karena itu pada hari ini kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nats hari ini adalah nats yang tidak biasa. Biasanya yang diambil adalah dari kitab Matius, Markus, Lukas. Terlebih dari kitab Lukas pasal 24 ayat yang terakhir itu jelas sekali kenaikan Tuhan Yesus. Tapi di sini disuguhkan sebuah problematik, disuguhkan sebuah pertentangan, sehingga kita melihat bagaimana diawali dengan ayat 60. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Apa yang keras? Apa yang menjadi pertentangan di dalam komunitas itu? Dalam kehidupan, dalam komunitas para murid-murid. Bahwa ternyata bila kita membaca dari ayat yang sebelumnya secara keseluruhan pasal 6, di situ Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya ada seorang anak yang memiliki 2 ikan dan 5 roti. Mereka makan senang, karena apa? Karena Tuhan memberkati. Tuhan mengangkat, mengucap syukur, semua boleh makan dan minum. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada
kebutuhan yang mendasar yang sangat primer dalam kehidupan kita, yakni kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, dan juga ada kebutuhan tertier yang keempat. Tapi kadang kebutuhan tertier ini lebih sering didominasi hidup yang pamer saat ini. Kebutuhan papan, sandang, dan pangan ini mempengaruhi kehidupan manusia. Apalagi dengan kebutuhan perut yang sejengkal, kita boleh kalap, kita boleh buta, dan kita boleh menghalalkan segala cara karena kita lapar. Inilah kebutuhan yang paling disentuh dalam kehidupan dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana 5.000 orang diberi makan oleh Yesus Kristus. Dan disinilah dia memperkenalkan bahwa dialah roti kehidupan. Nah, kemudian orang-orang di situ berkata, "Ya Tuhan, benar, kami tahu nenek moyang kami 40 tahun mereka makan manna dari surga. Tapi mereka juga tetap lapar. Oleh karena itu, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan yang sangat kuat bagi semua murid-murid agar kiranya mereka kuat, agar kiranya mereka bertahan, agar kiranya mereka tidak diombang-ambingkan dunia ini, agar kiranya mereka melihat dan fokus berpaut hidupnya hanya kepada cinta Kristus Yesus. Poin yang pertama, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Tidak ada kita yang bisa menyangkal ini, Bu Bapak. Dia memang adalah anak Allah yang tinggi, yang kudus, yang suci. Tadi juga dalam lagu kita dikatakan bahwa Yesus itu suci kudus. Siapakah yang belum mengenal penebus? Tapi kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengenal penebus Kristus Yesus kita. Dialah sumber kehidupan, dialah sumber yang kita perlukan di dalam perjalanan hidup kita. Dalam sebuah buku sejarah saya membaca demikian. Elfrida Harder, seorang misionaris perempuan yang ditempatkan di daerah Lagu Boti sekitarnya. Dia adalah seorang perempuan yang dikirim dari badan misi di Eropa. Dan dalam perjalanan hidupnya dia sangat dekat sekali dengan kegiatan kebangkitan kebangunan rohani. Lalu dalam kehidupannya dia melihat perempuan-perempuan yang ada di Toba, Lagu Boti sekitarnya, dia mengumpulkan mereka. Dia mengajari mereka bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa lagu-lagu Elfrida Harder ini banyak sekali masuk di buku logo kita, Haluan Nagok, buku Ende. Suatu ketika dia memberikan pengumuman demikian. Dia ingin bahwa para perempuan maju dan dia ingin memberikan pelatihan yang intensif selama beberapa bulan agar mereka dekat, menghidupi, meresapi firman Tuhan. Dan dia memberikan pengumuman. Adalah hal yang tidak wajar pada waktu itu bahwa perempuan akan meninggalkan suami dan anak-anak untuk intensif mendengarkan bergumul tentang dan di dalam firman Tuhan. Tapi ada yang mendaftar. Ada yang mendaftar. Kira-kira 10 sampai 15 orang. Dalam perjalanan itu mereka kehabisan logistik makanan. Beberapa minggu pelatihan itu berjalan dan mereka kehabisan logistik makan. Kemudian para perempuan itu berkata akan bagaimana hidup kita selanjutnya. Lalu dia berkata, berilah aku waktu, aku akan berdoa, berefleksi,
merenung, dan jangan ganggu aku. Para perempuan itu tetap melakukan kegiatannya dan mereka membiarkan ruang bagi ibu ini untuk berdoa. Lalu kemudian dia berdoa, bergumul. Dalam pergumulannya itu dia menciptakan sebuah lagu. Namo ratutu sangap damangi. Itulah lagunya. Dalam lagu itu dia mempersaksikan bahwa Tuhan itu baik dan mereka tidak kekurangan makanan. Apa yang terjadi? Dari mana-mana Tuhan mengutus dan memberikan kelengkapan logistik mereka, sampai pada akhir kegiatan pelatihan itu mereka tercukupi. Tuhan itu baik. Namo ratutu sangap damangi. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, memang kita memerlukan makanan jasmani, tapi yang terpenting yang mau Tuhan katakan dalam peristiwa Nats Yohanes 6 ini, bahwa akulah roti hidup. Siapakah kita yang lapar akan firman Tuhan? Datanglah kepada Kristus Yesus. Siapa kita yang lapar akan kebenaran Tuhan? Datanglah kepada Kristus Yesus, maka kita akan dikenyangkan. Siapa kita yang lapar akan kasih dan cinta Tuhan? Datanglah kepada Kristus Yesus. Saya baru datang hari Sabtu yang lalu ke kota Yogyakarta, meninggalkan keluarga. Dan pada hari Jumat ibu saya baru keluar dari rumah sakit opname selama sebulan. Dainang pangitubu omakku borusi hotang mangulu dope. Tapi bapakku sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Dia kena diabetes, darah tinggi, ayolan buruk ke region. Pada waktu itu dia terkena stroke. Lalu Tuhan baik, saya mengatakan, Pak, orom, unang murko, orom akasi panganon. Dan kemudian dia mendapatkan pasokan darah dari mahasiswa STT. Dung sehat ibana saya padoko di matua kadunganna di lapo. Di dalam tubuhku ini udah banyak, udah ada darah calon pendeta. Sungguh dalam mergugo doang. Sungguh dalam tambah do semangat. Alidang boy dia orang ibana. Emosinya yang tinggi. Disinilah kita melihat bahwa darah itu adalah sebuah yang mendukung kehidupan, yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita kelayakan untuk bertahan hidup. Dan Kristus dengan darahnya dan tubuhnya dia curahkan bagi kita. Oleh karena itu laparlah kita akan kebenaran. Karena disitulah kita meresapi, menghidupi karakter Kristus. Melalui darah dan daging Tuhan Yesus kita meresapi dan menghidupi karakter Kristus yang setia, yang baik, yang berkorban, yang mengampuni, yang peduli dan berbela rasa. Inilah karakter Kristus yang mau dikatakan pada kita, pesan pada minggu, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Pesannya bahwa kita meresapi dan menghidupi karakter Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia memberikan tempat bagi kita. Inilah visi dan misinya. Inilah yang mau dilakukan dalam hidup kita. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pada bulan Maret yang lalu, 4 Maret, tepatnya 3 Maret, bahwa diumumkanlah yang lulus calon-calon pelayan, baik calon pelayan pendeta, guru huria, Bibel Pro, diakones. Dan saat ini mereka sedang menjalani masa pembekalan selama 3 bulan
Dan bulan Juli yang akan datang, mereka akan disebar untuk melayani dimanapun. Di tempat yang belum mengenal Kristus, mereka juga harus siap, karena Kristus sudah menunggu mereka di sana. Di tempat di mana yang belum percaya kepada Kristus, mereka juga siap untuk melayani. Pertanyaan bagi kita, apakah tugas, tanggung jawab, manfaat hidup kita selama kita hidup? Pesan pada kita pada peristiwa peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa iman kita tetap teguh. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Tinggi. Kita tahu bahwa Allah kita adalah omnipotentia, Allah yang Maha Kuasa. Allah kita adalah omniscientia, Allah yang Maha Hadir. Allah kita adalah Allah scientia, Allah yang Maha Tahu. Bahkan jumlah rambut di kepala kita juga Dia tahu. Kegentaran, kegelisahan, kepanikan dalam hidup kita Dia tahu, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kita adalah manusia yang rapuh dan ringkih di hadapan Tuhan. Meloroa kasih tahun ini, bapi terpanik dohita. Peganglah Tuhan, hidupilah Dia, laparlah dan hauslah akan kebenaran Tuhan, karena disitulah kita akan diberikan makanan rohani yang menyegarkan tubuh kita, yang menguatkan iman kita, dan jadilah garam dan terang. Bila peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini diberikan tanggung jawab kepada kita, jadilah hidupmu yang bermanfaat, jadilah hidupmu yang berguna. Para pelayan sudah akan diutus untuk bekerja di ladang Tuhan. Bagaimana dengan ibu bapa dan saudara-saudari? Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah, di mana kita? Apa yang perlu kita lakukan? Berpautlah pada cinta Kristus, karena kita akan jiwa kita bila saat ini kita lemah, bila saat ini kita berduka, bila saat ini kita bergumul. Biarlah cinta Kristus yang memeluk kita, yang memekarkan hati kita, bahwa Kristus tidak akan pernah melupakan kita, sekali-kali tidak, dan tidak akan meninggalkan kita sekali-kali pun tidak. Janjinya seperti fajar pagi hari. Alaihi tadu tahu tak kita mebiar itu pitur songun nago yang do iman. Dan di sini Tuhan mengatakan, akulah roti hidup. Dan ayat yang ke-58 Dia katakan, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Oh, keras. Orang Yahudi tidak menerima itu, karena mereka hidup dalam tradisi yang sangat kuat. Nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, unang sampai nenek moyang mereka ini juga dibawa-bawa. Keras. Dan ini menghantam kepercayaan iman mereka. Karena apa? Karena Yesus mau kita menuju kepada Dia, kita berpaut kepada Dia, kita mendaraskan doa-doa kita kepada Dia. Kita selalu berharap hanya pada belas kasihan Tuhan. Hola Tuhan Yesus hidup. Dongata. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya seperti fajar pagi hari. Perkataan yang keras ini menghantam kepercayaan dan iman mereka, bahwa Yesus Kristus ingin agar mereka hidup di dalam cinta Kristus, karena Kristuslah yang empunya hidup kita. Dan dalam kitab Yohanes memang Yesus memperkenalkan dirinya. Penulis kitab Yohanes ini memperkenalkan diri. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidupan,
Yesuslah gembala yang baik. Yesuslah pokok anggur yang benar. Yesuslah terang dunia. Artinya apa? Hidup kita ini karena belas kasihannya, karena kemurahannya. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang bisa yang menjadi kekuatan kita. Pikiran kita, hidup kita kiranya dipenuhi oleh cinta kasih Kristus. Orang tua kiranya meneladani sifat-sifat karakter Kristus yang baik, yang benar, yang penuh cinta kasih. Karena banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga, baik ibu, baik bapak, menghantam anak-anaknya, banyak sekali kita lihat. Kita juga harus terus percaya kepada Kristus. Media massa memberitakan kepada kita bagaimana terjadinya korban-korban penggandaan uang. Mereka mencari jalan yang ringkas dan jalan yang cepat, agar kiranya mereka boleh cepat kaya dan sebagainya. Akhirnya mereka menjadi korban penggandaan uang. Tuhan Yesus mata aluhon, datanglah. Karena bila kita datang, karena bila kita pasrah di hadapannya, aina galedo hita, alai dipergogoi hita, hari demi hari, dikuatkan kita. Ai galedo pamatang tahun, tapi Kristus Yesus dengan rohnya menghidupi kita, menguatkan kita, dan memberi kita jalan, dan memberi kita pengharapan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah peristiwa say goodbye, bukan. Tapi Kristus Yesus adalah anak Allah. Dia memang harus berada di tahtanya yang tinggi. Tidak ada say goodbye, karena Kristus memberikan penghibur bagi kita. Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai nasumurung dileho Tuhan itu hita ganuk marsada-sada. Karena dengan damai, dengan hati yang penuh kesejahteraan dan kedamaian, kita akan mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, dengan pasrah, agar kiranya kita dituntun oleh Tuhan. Margogo madamang dohok dainang, karena besok saya juga akan melanjutkan tanggung jawab untuk kembali ke kota Yogyakarta. Tuhan memasu-masu hitang, mengaramoti, kita berdoa. Bapa, pada peristiwa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Engkau memiliki misi surgawi bagi kami umat percaya, agar kiranya Engkau duduk di sebelah kanan Allah dan memberikan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang berkorban, yang memberikan yang terbaik bagi kami, bahkan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, bahkan Engkau mencurahkan dan memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Bagi ibu bapa, bagi keluarga lepas keluarga, bagi gereja ini, bagi pendeta resort kami, pendeta Hasian Simamora dan pendeta Todo Tua Sirait, dan semua ibu bapa Parhalado. Tuhan, terima kasih buat pertemuan kami yang indah ini. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami semakin diingatkan bahwa hidup kami di dunia ini mestilah hidup yang bermanfaat dan berguna bagi sesama kami. Itulah panggilan Kristus bagi kami. Dan Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Bila ada jemaat kami yang sakit, berilah Tuhan kesehatan dan kesembuhan, kepulihan. Bila ada jemaat kami yang bergumul di gereja ini, Tuhanlah yang merangkul, yang memeluk dalam kehangatan cinta Tuhan. Mekarkan hati kami Tuhan untuk melihat selalu kebaikan Tuhan. Suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih buat pelayanan song leader kami, tim musik kami, dan multimedia kami Tuhan. Berkati mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, para orang tua, menjadi orang tua yang teladan dalam kehidupan keluarganya. Yang bergumul untuk mendapatkan berkat anugerah keturunan, kami mohon Tuhan, Engkau yang mendengarkan. Yang mencari pekerjaan, kami juga berdoa pada Tuhan. Bagi ibu bapak kami yang lansia, Tuhanlah kiranya yang memberkati, yang memberikan umur panjang, sukacita melimpah daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Biarlah kita memberikannya di dalam kerendahan hati dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Seputar
Saudara-saudara, kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa itu adalah awal dari kehidupan yang baru, sebab Ia telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Karena itu jangan sia-siakan waktumu di dunia ini. Kita diutus untuk menyampaikan kabar sukacita yang daripada Allah ke tengah-tengah segala suku bangsa. Percayalah, Yesus Kristus ada di tengah-tengahmu, dan Roh Kudus menyertaimu melakukan kehendak Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang indah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami.
agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.